setiap penelantaran syariat Islam itu adalah penistaan agama Islam. Dan dalam konteks pengelolaan tambang dengan basis liberalisme, di mana oligarki dengan kekuatan modalnya boleh mengelola tambang dan kaya raya dari tambang, itu bertentangan dengan Islam, menistakan Islam. Karena dalam Islam jelas, al-muslimuna asyuraka'u fi salasi. Di ayat yang di nas yang lain, hadis yang lain, an-nasu asyuraka'u fi salasi, fil ma' wal nar. Kaum muslimin atau bahkan manusia itu berserikat pada 3 hal. Air, padang gembala, dan api. Api dimaksud adalah sumber energi. Dahulu para ulama menafsirkan energi itu adalah kayu bakar. Hari ini termasuk batu bara. Sehingga nggak boleh ada batu bara dikuasai individu, korporasi, termasuk ormas. Kenapa? Karena manfaatnya nanti akan hanya menguntungkan korporasi, individu, atau ormas. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Ini harus dikelola negara. Ketika itu mati. Nah, Indonesia ini kalau boleh silahkan Anda mau kritik, kita juga kritik. Ahmad Hosinuddin dan saya orator. Turun di medan tempur, turun di medan perang. Saya masuk penjara. 18 orang masuk penjara. Saya mati nih di zaman waktu pemerintahan 10 tahun daripada Jokowi dan PDIP. Ini luar biasa. Dan saya kenapa saya bilang tukang lapor? Lebih dari 20 kasus penistaan agama sampai saat ini nggak diproses. Nah, saya ingin pemerintahan ini dengan undang-undang KUHP yang baru yang ada di sini pasal 300 tentang tindak tanduk penistaan agama itu dijerat 3 tahun. Padahal dulu 156A itu dijerat 5 tahun. Kemudian sebelumnya juga ada undang-undang nomor 1 1966 tentang penistaan agama. 65. Nah, 65. Saya mau 1965 saya mau. Kita juga mau. Hukum sudah ada. Lebih ringan, cuman kita melihat harus ada dampak jerahnya, efek jerahnya harus dibuktikan. Dan kita menguji ini undang-undang yang baru, KUHP yang baru dijalankan. Karena kenapa? Karena saya sampaikan sampai saat ini saya apresiasi kepada pemerintah yang saat ini memimpin Bapak Prabowo, dan saya mengapresiasi kepada Polri yang luar biasa masuk kasus agama. Penistaan agama yang terjadi di era pemerintahan ini baru cepat diproses. Saya lapor hari Senin kemarin. Kemudian 3 hari atau 4 hari berikutnya itu Panji dipanggil untuk nanti diminta keterangan oleh polisi. Katanya? Belum tahu. Belum tahu karena kan. Tapi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Karena kita semua dipanggil. Ya. Saya sebagai pelapor yang lapor-lapor yang pelapor sudah diminta keterangan. Artinya kasus ini jalan ya? Klarifikasi, kasus terus jalan. Oke, baik. Saya kaget, seminggu kejadian ini sesudah dipanggil. Wah, ini luar biasa. Cepat banget. Karena kenapa? Saya justru ingin agar jangan negara ini dibuat gaduh. Kalau negara ini didiamkan, nggak hadir dalam penistaan agama, terjadi kegaduhan di mana-mana. Jangan salahkan Ade Armando ketika akan digebugin oleh massa karena nggak tuntas penistaan agama di zaman ketika itu, saudara. Takbir. Oke ya, baik. Saya sebenarnya tadi sudah menyampaikan legal standing posisi saya terkait sholat itu. Saya ingatkan kepada seluruh komika, baik Panji atau yang lainnya, tidak boleh ibadah agama tertentu, baik sholat maupun ke gereja dan yang lainnya dijadikan materi candaan. Itu standing point saya sudah jelas. Artinya bukan berarti saya permisif terhadap tindakan itu. Tetapi apakah penyelesaiannya selalu harus dengan pidana, itu soal yang lain. Makanya tadi saya awali dengan al-ahkam al-khamsah. Kedua, kalau saya bicara nahkumu bi ad-dawahir, memang dohirnya itu acala komika, dan Panji sudah mengklarifikasi, saya itu hanya mengkritik kalau untuk urusan solusi yang lainnya. Nah, terkait sikap batin Panji, saya tadi bicara tentang mesra dalam konteks bukan hukum Islam, dalam hukum biasa. Karena apa? Niat itu bisa ada dengan sadar kepastian, sadar kemungkinan, karena itu tujuan, makanya ada dolus, ada kulpa, dan seterusnya begitu. Bahwa yang disampaikan Bung Novel tadi, kalau niat hanya Allah yang tahu, iya benar, itu tidak salah, saya tidak membantah soal itu. Tapi soal penegakan hukum, dugaan penistaan agama, bagaimana membaca mens rea itu dari kausalitas yang terindra. Baru nanti dikonfirmasi melalui klarifikasi bagaimana sikap batin kamu, Panji. Kalau ternyata Panji menyatakan, oh tidak, saya sebenarnya ini, berarti kan terkonfirmasi tidak. Dan tidak ada niat, sadar kepastian, sadar kemungkinan bahwa dampak yang dia inginkan adalah adanya agama tertentu dinistakan. Nah, itu kan dibaca dengan teori pidana ada. Tapi saya mau lanjutkan tentang konsistensi. Mohon maaf, kalau kita baca lanjutannya itu kan tentang ormas-ormas yang menerima tambang
menerima konsesi, kemudian alhamdulillah rezeki anak soleh. Nah kalau konsistensi sebenarnya orang-orang yang hari ini melapor saat itu ketika ormas ini mendapatkan tambang harusnya juga menegakkan Islam. Kenapa? Dalam tafsir saya, setiap penelantaran syariat Islam itu adalah penistaan agama Islam. Dan dalam konteks pengelolaan tambang dengan basis liberalisme di mana oligarki dengan kekuatan modalnya boleh mengelola tambang dan kaya raya dari tambang, itu bertentangan dengan Islam, menistakan Islam, karena dalam Islam jelas al muslimuna asyuraka'u fi salasi. Di ayat yang di nas yang lain, hadis yang lain, an-nasu asyuraka'u fi salasi fil ma' wal nar. Kaum muslimin atau bahkan manusia itu berserikat pada 3 hal. Air, padang gembalaan, dan api. Api dimaksud adalah sumber energi. Dahulu para ulama menafsirkan energi itu adalah kayu bakar. Hari ini termasuk batu bara. Sehingga gak boleh ada batu bara dikuasai individu, korporasi, termasuk ormas. Kenapa? Karena manfaatnya nanti akan hanya menguntungkan korporasi, individu, atau ormas. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Ini harus dikelola negara. Manfaatnya balik ke APBN dan digunakan untuk melayani semua rakyat. Rakyat itu apa? Ada rakyat muslim di sana, ada rakyat non muslim di sana, ada rakyat NU di sana, ada rakyat Muhammadiyah di sana, ada FPI di sana, ada Bung Novel, ada saya. Jadi nikmat tambang itu dikembalikan kepada rakyat selaku pemilik dan negara hanya wakil selaku pengelola. Hari ini kan tidak. Makanya ketika ormas dikasih tambang, dia nanti akan bungkam. Ulama-ulama di ormas itu tidak berani lagi menyampaikan hadis, menyampaikan ayat bahwa pengelolaan tambang ini keliru. Hari ini apa bagian rakyat atas ulamanya ditunjuk, ya? Karena kita tersinggung. Saya kasih sebagai contoh. 3 pilar Saya tidak contoh. pernah Ya. akan bisa dibungkam oleh Saya kekuasaan. contoh di antara misalnya kita akan di terus PIK 2. mengkritik Di dengan PIK 2 resiko apapun, darah, penjara, dan saya nyawa. kasih contoh di PIK 2 itu ada rampasan Jangan dipukul tanah. rata, jangan dipukul rata. Ulama banyak bersikap, Sebentar, saya ulama tadi banyak tidak yang memotong bagus. Anda. Ya, Saya lanjutkan dulu. Misalnya kalau mau contoh di PIK 2, ketika terjadi perampas tanah yang didefinisikan mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridoan, baik tanpa membayar harga atau harga Nggak usah setengahnya. ngomong PIK 2, Dan udah di langsung situ aja bicara terjadi masalah itu. apa? Ada legitimasi kaitannya dari PIK 2. ulama yang menyatakan bahwa yang terjadi di PIK 2 ihyaul mawat, menghidupkan tanah mati. Coba. Di mana ada tanah mati di PIK 2? Ulama ini Said Akil Sirot saya saya mau nanya sebut. sama Ahmad Khojidudin. Bukannya membela rakyat korban di PIK 2, malah Saya mau nanya sama Ahmad sistem Khojidudin. dalil untuk melegitimasi kezaliman terhadap rakyat PIK 2. Untuk PIK 2 bukan Anda yang hadir, kita Saya juga mau kembali hadir. sekali lagi. Nah sekarang Jangan mengklaim bahwa yang Anda hanya berbahaya bela rakyat. Nggak Bukan usah bela bela- rakyat. adalah Tapi permasalahan Tadi bicara tambang, kritis sekarang agama lari ke PIK 2. PIK 2. Seorang komika diancam penjara, padahal ada cara yang lain. Tidak diancam. Jangan merasa pahlawan, jangan merasa benar sendiri. Sangat kadang bikin menata, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Saya akan kembali sesaat lagi. Selesai jeda.